Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam renungan Minggu ke-7 masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 11 sampai 19. Tema renungan, semoga mereka bersatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Pater Tony de Mello, seorang pastor Yesuit dari India, pernah bercerita di dalam bukunya yang berjudul Burung Berkicau bahwa pada suatu hari Yesus menonton pertandingan bola kaki. Oleh sebab itu, ia mengajak murid-muridnya untuk menemani dia pada pertandingan tersebut. Satu pertandingan seru sedang terjadi antara kesebelasan Protestan dan kesebelasan Katolik. Kesebelasan Protestan memasukkan gol pertama. Yesus bersorak-sorai, berteriak-teriak, dan mengangkat topinya tinggi-tinggi. Tidak lama kemudian, kesebelasan Katolik membuat gol balasan. Kali ini, Yesus pun bersorak-sorai, meloncat-loncat, mengangkat topinya sambil berteriak-teriak karena kegembiraan. Melihat perbuatan Yesus itu, para penonton yang duduk di belakangnya menjadi bingung. Yesus sebenarnya mendukung kesebelasan yang mana? Seorang dari antara mereka menepuk bahu Yesus dan bertanya, "Hei, Bung, Anda itu memihak kesebelasan yang mana?" "Saya," jawab Yesus, ketika itu sedang tenggelam menikmati pertandingan. Kemudian dia berkata kepada orang itu, "Oh, saya tidak memihak siapa-siapa. Saya hanya menikmati permainan. Saya mendukung siapa saja yang bermain baik." Si penanya itu berpaling kepada teman-temannya dan sambil mencibirkan bibir berkata kepada Yesus, "Memang dasar orang yang tidak beragama." Saudara-saudari terkasih, pesan cerita itu kiranya cukup jelas, yakni orang-orang beragama cenderung berpikir bahwa Allah memihak kelompok mereka dan melawan kelompok yang berasal dari kelompok lain. Namun, dari cerita tersebut di atas, kita memperoleh pesan bahwa Allah sebetulnya tidak memihak siapa-siapa. Ia mendukung siapa saja yang bermain baik. Artinya, ia mendukung setiap orang yang hidup dengan baik menurut ajaran agamanya masing-masing. Sejarah agama-agama menunjukkan bahwa tidak jarang mereka berperang melawan satu sama lain atas nama agama. Ketika agama berubah menjadi sebuah ideologi, maka kekerasan menjadi tidak bisa terelakkan. Padahal, Tuhan yang disembah dalam agama-agama itu tidak menghendaki perpecahan, melainkan persatuan sebagaimana didoakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ini juga merupakan sesuatu hal yang luar biasa, yakni bahwa Tuhan berdoa untuk pengikut-pengikutnya. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan menaruh perhatian yang besar kepada murid-muridnya. Dia mencintai mereka sampai saat-saat terakhir. Di dalam doanya itu, dia memohon kepada Bapanya supaya mereka bersatu. "Ya Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Peliharalah mereka yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka bersatu." Kesatuan merupakan kehendak hati Yesus yang paling dalam. Dia menghendaki supaya persatuan itu sungguh-sungguh mencerminkan persatuan antara dia dengan Bapanya. Doa Yesus yang sangat terkenal ini biasanya dipakai sebagai tema utama di dalam Pekan Doa Sedunia yang biasa berlangsung dari tanggal 18 sampai 25 Januari setiap tahun. Selama Pekan Doa Sedunia tersebut,
segenap umat Kristen di seluruh dunia mendoakan persatuan orang-orang Kristen. Guna menyatukan diri di tingkat ajaran yang berbeda-beda, mungkin sudah terlalu sulit. Tetapi kita berdoa supaya di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda itu terdapat sikap saling menghormati satu sama lain, memahami satu sama lain, dan tidak berusaha memecah belah. Kita hendaknya selalu memusatkan perhatian pada kesamaan-kesamaan, pada hal-hal yang mempersatukan, ketimbang perbedaan-perbedaan yang membuat kita semakin terpecah. Saudara-saudari terkasih, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Konfusius mengatakan, kebajikan utama adalah ketika kita berbuat sesuatu kepada setiap orang, seolah-olah orang itu adalah tamu agung. Jangan berbuat sesuatu kepada orang lain, apa yang tidak engkau suka orang lain perbuat terhadap dirimu. Di keempat penjuru samudra, semua orang adalah saudara-saudari. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat terhadap kamu. Apabila kita menerapkan kedua prinsip ini di dalam hidup, niscaya doa Yesus untuk persatuan para murid akan terwujud. Tuhan memberkati kita. Amin.